Sari membanting pintu kamarnya dengan keras, suara itu bergema di rumah besar di pinggiran Jakarta yang biasanya sunyi. Ayahnya, seorang pengusaha sukses yang taat beragama, berdiri di depan pintu dengan wajah memerah, mata penuh amarah. "Kau sudah gila. Hubungan seperti ini haram, Sari. Keluar dari rumah ini sekarang juga," teriaknya, sementara ibunya menangis di sudut ruangan, memegang tasbih erat-erat seolah itu bisa menyelamatkan putrinya dari dosa besar. Sari merasa dunia runtuh di sekitarnya, dia tidak pernah membayangkan malam itu, saat Oto dirinya dan Lina tertangkap basah oleh adiknya, akan berakhir dengan pengusiran seperti ini. Dia mengemasi barang-barangnya dengan tangan gemetar, air mata mengalir deras, tapi di dalam hatinya ada api kecil yang mulai menyala, api yang lahir dari cinta yang selama ini dia sembunyikan. Pagi itu, Sari tiba di apartemen kecil Lina di kawasan Kemang, wajahnya pucat dan mata bengkak. Lina, seorang desainer grafis berusia 28 tahun dengan rambut pendek yang selalu membuatnya terlihat pemberontak, membuka pintu dan langsung memeluk Sari tanpa kata-kata. "Apa yang terjadi?" tanya Lina pelan, meski dia sudah bisa menebak dari pesan singkat Sari semalam. Sari menceritakan semuanya, bagaimana ayahnya menemukan foto mereka berdua di ponsel adiknya, bagaimana ibunya memohon agar Sari berobat ke dukun atau psikolog, dan bagaimana akhirnya dia diusir seperti sampah. Lina mendengarkan dengan hati hancur, tapi matanya menunjukkan tekad. "Kita akan hadapi ini bersama, Sari. Aku tidak akan biarkan kau sendirian." Tapi di balik kata-kata itu, Lina merasakan ketakutan sendiri. Dia tahu masyarakat Indonesia, dengan norma agama dan budaya yang ketat, tidak akan mudah menerima hubungan mereka. Hari-hari berikutnya adalah neraka bagi Sari. Dia kehilangan pekerjaannya sebagai guru sekolah swasta setelah rumor menyebar melalui grup WhatsApp keluarga besar. "Anak Pak Hadi ternyata lesbi," bisik-bisik orang di belakangnya. Sari merasa seperti orang buangan, setiap kali keluar rumah dia merasa mata-mata memandangnya dengan jijik. Lina mencoba menghiburnya, membawanya jalan-jalan ke taman kota di malam hari, di mana mereka bisa berpegangan tangan tanpa terlalu banyak saksi. Tapi konflik internal Sari semakin dalam, dia dibesarkan dalam keluarga Muslim yang taat, dan sekarang dia bertanya-tanya apakah cintanya pada Lina benar-benar dosa seperti yang dikatakan ayahnya. "Apa kita salah, Lin? Apa kita harus berhenti?" tanya Sari suatu malam, saat mereka duduk di balkon apartemen, memandang lampu-lampu kota yang berkedip. Lina menggelengkan kepala, matanya penuh api. "Cinta bukan dosa, Sari. Yang salah adalah mereka yang tidak bisa menerima kita apa adanya." Sementara itu, keluarga Sari tidak tinggal diam. Ayahnya, Pak Hadi, menghubungi kerabat-kerabat untuk menyelamatkan Sari. Mereka merencanakan pertemuan keluarga besar, di mana Sari dipaksa hadir. Di rumah saudaranya di Bogor, Sari duduk di tengah ruangan penuh orang yang dulu dia anggap keluarga. "Kau harus putus dengan perempuan itu," kata Paman Sari dengan tegas. "Kita bisa cari jodoh laki-laki yang baik untukmu." Sari merasa seperti sedang diadili, jantungnya berdegup kencang. Dia mencoba menjelaskan, "Ini bukan pilihan, Paman. Ini siapa aku sebenarnya." Tapi kata-katanya disambut tawa sinis dan ceramah panjang tentang agama. Lina menunggu di luar, di mobil, merasa tak berdaya. Saat Sari keluar dengan air mata, Lina memutuskan, mereka harus melawan, bukan lari. "Kita buat mereka lihat bahwa cinta kita nyata," kata Lina, meski dia tahu itu berarti mengorbankan segalanya. Konflik semakin memuncak ketika Lina dipecat dari pekerjaannya. Bosnya, yang mendengar rumor dari teman sekolah Sari, mengatakan, "Kita perusahaan yang menjunjung nilai keluarga tradisional." Lina. Lina merasa dunia semakin sempit, dia yang selama ini mandiri, sekarang harus bergantung pada tabungan kecilnya.
Sari merasa bersalah, ini karena aku, Lin mungkin kita harus berpisah. Tapi Lina menolak, tidak, ini karena masyarakat yang picik. Kita harus bertahan. Mereka mulai mencari dukungan dari komunitas LGB di Jakarta, bergabung dengan grup rahasia di Telegram di mana orang-orang seperti mereka berbagi cerita. Di sana mereka bertemu dengan Rina, seorang aktis yang pernah mengalami hal serupa. Kalian harus berani keluar dari bayang-bayang, kata Rina. Sari ragu, tapi Lina melihat itu sebagai jalan keluar. Namun, keputusan itu membawa risiko baru. Adik Sari, yang diam-diam mendukung, memberi tahu bahwa ayah mereka merencanakan sesuatu yang lebih buruk, mungkin melibatkan polisi atau ustadz untuk mengobati Sari. Di akhir ile ini, Sari dan Lina duduk di kai kecil, merencanakan langkah selanjutnya. Kita pindah ke Bali. Di sana lebih bebas, usul Sari. Lina menggeleng, lari bukan solusi. Kita harus hadapi di sini. Tapi di hati Lina ada keraguan, apakah dia siap kehilangan segalanya untuk Sari. Pertanyaan itu menghantui malam mereka, sementara tekanan dari luar semakin kuat. Pagi di Jakarta yang lembab, Sari terbangun dari mimpi buruk di mana ayahnya membakar semua oto keluarganya. Lina masih tidur di sampingnya, wajahnya tenang tapi Sari tahu di balik itu ada kekhawatiran. Hari itu mereka punya janji dengan Rina di sebuah kai tersembunyi di Tamrin. Rina, dengan pengalaman sebagai korban kekerasan domestik karena orientasi seksualnya, menceritakan kisahnya, aku dulu seperti kalian, disembunyikan keluarga. Tapi aku kabur dan sekarang aku bebas. Sari mendengarkan dengan hati bergetar, tapi Lina lebih proaktif. Bagaimana kalau kita buat pernyataan publik? Seperti pernikahan simbolis, usul Lina, matanya berbinar. Sari terkejut, itu gila, Lin di Indonesia. Kita bisa dipenjara atau dibunuh oleh massa. Rina tersenyum, itu risiko, tapi itu juga cara untuk membangunkan masyarakat. Keputusan itu memicu konflik baru di antara mereka. Sari merasa tertekan, dia mencintai Lina, tapi ide pernikahan membuatnya mempertanyakan segalanya. Apa ini benar? Apa Tuhan akan marah, gumam Sari sendirian di kamar mandi. Lina, di sisi lain, melihat itu sebagai bentuk perlawanan. Mereka bertengkar untuk pertama kalinya, suara mereka meninggi di apartemen kecil. Kau takut, Sari? Kau masih terikat norma mereka, tuduh Lina. Sari menangis, aku takut kehilanganmu karena ini. Pertengkaran itu berakhir dengan pelukan, tapi luka sudah tertanam. Sementara itu, keluarga Sari semakin agresi. Pak Hadi menghubungi Lina secara diam-diam, tinggalkan putriku, atau aku akan laporkan kalian ke polisi atas tuduhan penyimpangan moral. Lina marah, tapi dia tidak beritahu Sari untuk melindunginya. Hari-hari berikutnya, mereka mulai merencanakan pernikahan itu. Mereka hubungi teman-teman dari komunitas, mengumpulkan dukungan. Tapi pengkhianatan datang dari dalam. Adik Sari, yang tadinya mendukung, ketakutan dan memberitahu ayahnya tentang rencana mereka. Pak Hadi marah besar. Dia datang ke apartemen Lina dengan dua saudaranya. Kalian pikir bisa main-main dengan norma kami, teriaknya, memukul meja hingga retak. Sari berdiri di depan Lina, ayah, ini cinta kami. Tolong pahami. Tapi Pak Hadi menarik Sari keluar, kau ikut ayah sekarang. Lina mencoba menghalangi, tapi dia didorong hingga jatuh. Sari berjuang, tapi akhirnya dia dibawa pergi, meninggalkan Lina sendirian dengan memar di lengannya. Sari dikurung di rumah keluarga di Bogor, tanpa ponsel, tanpa kontak luar. Ibunya menangis setiap hari, kenapa kau lakukan ini pada kami, nak? Sari merasa hancur, konflik internalnya memuncak. Dia ingat masa kecilnya, salat bersama keluarga, dan sekarang merasa seperti pengkhianat. Mungkin mereka benar, pikirnya.
Tapi ingatan tentang Lina membuatnya bertahan. Lina di Jakarta tidak menyerah. Dia hubungi Rina dan komunitas, merencanakan penyelamatan. Mereka buat petisi online anonim, menyebarkan cerita Sari di media sosial underground. Tapi risiko tinggi, postingan itu bocor, dan Lina mulai dapat ancaman dari nomor tak dikenal. Lesbi seperti kalian harus dibakar, bunyi salah satu pesan. Akhirnya, Sari kabur dari rumah dengan bantuan pembantu lama yang kasihan padanya. Dia lari ke Jakarta di malam hujan deras, tiba di apartemen Lina basah kuyup. Mereka peluk erat, tapi Sari berubah. Kita tidak bisa lanjutkan pernikahan itu, Lin terlalu berbahaya. Lina kecewa, jadi kau menyerah. Pertengkaran lagi meledak, kali ini lebih dalam. Sari mengaku, aku takut, Lin aku takut kehilangan keluargaku selamanya. Lina merasa dikhianati, keluargamu yang meninggalkanmu. Aku yang ada di sini. Mereka tidur terpisah malam itu, hati penuh luka. Tapi pagi berikutnya, berita buruk datang, komunitas mereka diserang oleh kelompok radikal setelah bocornya petisi. Rina terluka, dan Lina merasa bersalah. Ini karena rencanaku, kata Lina. Sari memeluknya, tidak, ini karena kita berani mencinta. Di akhir ile ini, mereka memutuskan untuk melanjutkan rencana dengan lebih hati-hati. Tapi tekanan masyarakat semakin kuat, dengan berita di koran lokal tentang penyimpangan seksual yang menyebut nama samaran mereka. Sari mulai ragu lagi, sementara Lina semakin tegas. Pengorbanan apa lagi yang harus mereka bayar? Hujan deras mengguyur Jakarta, seolah langit ikut menangis atas nasib Sari dan Lina. Setelah insiden dengan Rina, komunitas mereka semakin waspada. Mereka pindah pertemuan ke rumah aman di pinggiran kota, di mana Lina memimpin diskusi. Kita tidak bisa mundur sekarang, kata Lina dengan suara tegas. Sari duduk di sudut, memandang teman-temannya yang penuh luka tapi penuh semangat. Di dalam hatinya, konflik antara cinta dan norma keluarga semakin dalam. Apa aku egois? Tanyanya pada diri sendiri. Malam itu, Sari mimpi tentang ayahnya yang sakit karena gemalu atas dirinya, dan dia terbangun menangis. Lina menghiburnya, tapi ada jarak di antara mereka, jarak yang lahir dari ketakutan. Pengkhianatan berikutnya datang dari teman dekat. Maya, sahabat Lina sejak kuliah, yang tahu rahasia mereka, ternyata membocorkan rencana pernikahan ke media. Aku lakukan untuk kebaikan kalian, kata Maya saat Lina konfrontasi. Kalian perlu bantuan psikologis, bukan pernikahan gila. Lina marah, memutus pertemanan itu seketika. Tapi kerusakan sudah terjadi, berita menyebar di Instagram dan Twitter, dengan hashtag Lesbi Jakarta yang penuh komentar kebencian. Mereka harus diusir dari Indonesia, tulis salah satu netizen. Sari panik, lihat apa yang terjadi, Lin. Ini terlalu jauh. Lina, meski hati hancur atas pengkhianatan Maya, tetap teguh. Ini ujian, Sari. Kita harus buktikan bahwa cinta kita lebih kuat. Keluarga Sari bereaksi keras. Pak Hadi mengajak Sari bertemu di sebuah restoran netral, dengan harapan membujuk kembali. Di sana, ayahnya menangis untuk pertama kalinya di depan Sari. Aku tidak mau kehilanganmu, nak. Tinggalkan jalan itu. Sari merasa hatinya tercabik, ingat masa kecil di mana ayahnya adalah pahlawannya. Ayah, aku mencintai Lina seperti ayah mencintai ibu. Pak Hadi menggeleng, itu beda. Ini melawan agama. Pertemuan itu berakhir dengan Sari pergi, tapi benih keraguan ditanam lebih dalam. Lina menunggu di rumah, cemas. Saat Sari cerita, Lina merasa cemburu pada keluarga Sari. Mereka manipulasi kamu, kata Lina. Sari membela, mereka keluargaku. Pertengkaran meledak lagi, dengan Sari bilang, mungkin kita perlu istirahat.
Lina terluka dalam, merasa ditinggalkan. Sementara itu, tekanan sosial semakin nyata. Lina diancam di jalan oleh sekelompok pemuda yang tahu wajahnya dari berita. "Lesbi, pulang ke neraka," teriak mereka. Lina lari pulang, tubuh gemetar. Sari merawatnya, tapi itu membuatnya sadar akan bahaya. Mereka putuskan pindah sementara ke Yogyakarta, di mana teman komunitas bisa lindungi mereka. Di sana, mereka bertemu dengan pasangan lesbian lain yang sudah menikah secara simbolis. "Kami bahagia sekarang," kata mereka. Itu memberi harapan pada Lina, tapi Sari masih ragu. "Apa harga yang mereka bayar?" tanya Sari. Jawabannya, kehilangan keluarga, pekerjaan, dan bahkan ancaman nyawa. Sari merenung, mempertanyakan pilihan mereka. Kembali ke Jakarta setelah seminggu, mereka temukan apartemen dirusak. "Graffiti haram" tertulis di dinding. Lina marah, "Ini perang sekarang." Sari takut, tapi dia mulai melihat sisi Lina yang kuat itu sebagai alasan dia jatuh cinta. Mereka rekonstruksi rencana pernikahan kecil, hanya dengan teman terpercaya, di sebuah ila di puncak. Tapi pengkhianatan lagi datang. Rina, yang pulih dari luka, ternyata dipaksa oleh polisi untuk beritahu lokasi. "Ma, mereka ancam keluargaku," kata Rina. Lina merasa dunia runtuh, tapi Sari yang kali ini tegas. "Kita lanjutkan, Lin, aku tidak mau lari lagi." Di akhir ile ini, persiapan pernikahan dimulai di tengah ancaman. Sari hubungi ibunya secara rahasia, memohon pengertian. Ibu Sari datang diam-diam, menangis, "Aku cinta kamu, Nak." "Tapi ayah." Pertemuan itu memberi Sari kekuatan, tapi juga membuatnya sadar pengorbanan, mungkin kehilangan ibu selamanya. Lina, sementara itu, mulai ragu atas tekadnya sendiri. Apakah ini layak? Malam sebelum pernikahan simbolis, Sari dan Lina duduk di ila di puncak, memandang kabut pegunungan. Udara dingin menusuk, tapi hati mereka panas dengan emosi. "Besok kita lakukan ini," kata Lina pelan. Sari mengangguk, tapi matanya penuh air mata. "Aku takut, Lin, apa kalau kita salah?" Lina memeluknya, cinta tidak pernah salah. Tapi di hati Lina, ada bayang-bayang, mimpi tentang masa depan di mana mereka sendirian, tanpa keluarga, tanpa dukungan. Pagi harinya, teman-teman datang, hanya 10 orang, semua dari komunitas. Mereka hias ila dengan bunga sederhana, simbol harapan. Tapi drama belum berakhir. Pak Hadi muncul tiba-tiba dengan polisi lokal. "Ini acara ilegal," teriaknya. Sari terkejut, "Ayah, tolong jangan." Polisi ragu karena tidak ada undang-undang spesifik, tapi tekanan dari Pak Hadi membuat mereka mengancam bubarkan acara. Lina berdiri di depan, "Ini hak kami untuk mencinta." Debat sengit terjadi, dengan teman-teman membela mereka. Akhirnya, polisi pergi setelah negosiasi, tapi Pak Hadi tinggal, wajahnya penuh kecewaan. "Kau pilih dia daripada keluarga?" tanya ayahnya pada Sari. Sari menangis, "Aku pilih kebahagiaanku, ayah." Pak Hadi pergi, meninggalkan luka yang dalam. Pernikahan berlangsung sederhana, mereka tukar cincin buatan sendiri, ucap janji di depan teman-teman. "Aku janji akan selalu di sampingmu, apapun harganya," kata Lina. Sari menjawab, "Dan aku janji akan berjuang untuk kita." Air mata bahagia mengalir, tapi di luar, hujan deras seolah peringatan. Setelah acara, berita menyebar, foto mereka bocor ke media. Komentar kebencian membanjiri, tapi ada juga dukungan dari netizen progresi. "Mereka pemberani," tulis salah satu. Tapi harga dibayar, Lina kehilangan kontrak kerja terakhirnya, dan Sari mendapat telepon dari saudaranya yang memutus hubungan. Konflik internal memuncak pasca pernikahan. Sari merasa bersalah atas penderitaan Lina. "Ini karena aku, Lin, mungkin kalau aku patuh pada keluarga."
Lina menghentikannya, tidak, ini pilihan kita. Tapi Lina sendiri mulai depresi, merindukan kehidupan normal. Mereka pindah ke Bali untuk sementara, mencari kedamaian. Di sana mereka bertemu komunitas lebih besar, tapi Sari mimpi tentang ayahnya yang jatuh sakit. Aku harus pulang, kata Sari. Lina marah, pulang untuk apa? Mereka tolak kita. Pertengkaran besar terjadi, dengan Lina bilang, kau masih belum sepenuh hati denganku. Sari pergi sendirian ke Jakarta, meninggalkan Lina di Bali. Di rumah keluarga, Sari temukan ayahnya memang sakit, stres atas skandal. Ini karena kamu, kata ibunya. Sari menangis, Ma, Bu. Tapi aku bahagia dengan Lina. Pak Hadi, dari tempat tidur, berkata lemah, aku salah, nak. Aku takut kehilanganmu. Itu momen odd or though, Sari sadar bahwa keluarga juga menderita. Dia kembali ke Bali, menceritakan semuanya pada Lina. Mereka mulai berubah, kata Sari. Lina ragu, itu jebakan. Tapi Sari meyakinkan, kita harus coba. Di akhir ile ini, mereka kembali ke Jakarta bersama, siap hadapi masyarakat. Tapi ancaman baru muncul, kelompok radikal demo di depan apartemen mereka. Lina dan Sari berdiri teguh, tapi hati mereka penuh pertanyaan, apakah ini akhir atau awal dari perjuangan lebih besar? Kembali di Jakarta, Sari dan Lina mencoba hidup normal pasca pernikahan. Mereka buka usaha kecil desain online, bergantung pada klien progresi. Tapi masyarakat tidak diam, demo kecil di depan gedung mereka, dengan poster tolak LUT. Sari merasa takut setiap keluar, tapi Lina mendorong, kita sudah buktikan, sekarang kita hidupkan. Konflik dengan keluarga Sari mulai mencair, ibunya hubungi diam-diam, aku rindu kamu, nak. Sari senang, tapi Pak Hadi masih keras. Dia butuh waktu, kata Sari pada Lina. Lina mengerti, tapi dia merasa Sari terlalu optimis. Pengkhianatan terakhir datang dari dalam komunitas. Seorang anggota, iri atas perhatian media pada mereka, sebarkan rumor bahwa pernikahan mereka palsu. Mereka cuma cari sensasi, katanya. Lina hancur, kenapa sesama kita saling tikam? Sari menghibur, karena ketakutan membuat orang buta. Mereka konfrontasi pelakunya, dan itu berakhir dengan rekonsiliasi, tapi kepercayaan rusak. Sementara itu, Sari dapat kesempatan kerja baru, tapi bosnya tahu tentang latar belakangnya. Aku terima kamu apa adanya, kata bosnya, memberi harapan. Hari-hari berlalu dengan campur aduk, dukungan dari luar negeri, tapi tekanan lokal. Lina jatuh sakit karena stres, dan Sari rawat dia dengan penuh cinta. Ini harga yang kita bayar, kata Lina lemah. Sari menjawab, dan itu layak. Momen itu membangunkan mereka, cinta mereka lebih kuat dari segalanya. Akhirnya, Pak Hadi hubungi Sari. Ayo makan malam bersama, katanya. Di restoran, ayahnya minta maaf, aku salah menilai. Aku lihat kamu bahagia. Sari menangis, memeluk ayahnya. Lina diundang, dan meski tegang, itu awal rekonsiliasi. Tapi tidak semua bahagia, beberapa kerabat putus hubungan selamanya, dan masyarakat masih judgmental. Sari dan Lina terus berjuang, menjadi panutan bagi yang lain. Mereka bicara di acara rahasia, berbagi cerita. Kita menang karena kita bertahan, kata Lina. Di akhir cerita, Sari dan Lina duduk di balkon, memandang kota. Apa semua ini benar? Tanya Sari. Lina tersenyum, ya karena kita pilih cinta. Tapi pertanyaan tetap, apakah pengorbanan untuk cinta sejati selalu benar, atau adakah batas yang seharusnya tidak dilewati?